Baik, sampai mana terakhir? Al-Qismus Tsani ya, Fardul Kifayah. Nah, Al-Qismus Tsani ya, insyaallah malam hari ini kita akan membahas ini ya, berkaitan dengan hukum thalabul ilmi ya. Kalau kemarin sudah ada fardul ain, maka yang kedua pembagiannya atau kategorinya adalah fardul kifayah ya, fardul kifayah wa huwa tahsilu ma la budda linnasi minhu fi iqamati dinihim minal ulumi asy-syar'iyyati ka hifdzil qur'ani wal ahadisi wa ulumihima wal usuli wal fiqhi wan nahwi wal lughati wat tasrifi wa ma'rifati ruwatil hadis wal ijma' wal khilaf. Wa amma ma laysa ilman syar'iyyan wa yuhtaju ilaihi fi qiwami amrid dunya katibi wal hisabi fa fardu kifayah aidan nasu alaihi al-Ghazaliyu ya. Jenis kedua dari ilmu adalah bersifat fardul kifayah ya. Apa yang termasuk ya dari golongan atau termasuk dalam golongan fardhu kifayah ini ya sesuatu yang harus ya dikuasai oleh suatu jamaah, satu kaum gitu ya, untuk menegakkan agama mereka ya dari cabang ilmu syar'i. Jadi ada kebutuhan dari masyarakat ya, yang berkaitan dengan ilmu-ilmu ini ya, yang berkaitan dengan menegakkan agama ya. Contohnya yang disampaikan beliau yang termasuk fardul kifayah adalah hifdzil Quran, menghafal Al-Quran. Itu hukumnya fardhu kifayah. Dalam suatu kaum, suatu masyarakat ya, satu kelompok masyarakat harus ada ya, yang belajar untuk tahfidzul Quran. Kenapa? Karena agama bisa hancur ketika tidak ada orang yang ya, mengambil peranan menjadi hafidhul Quran ya. Karena satu pulau katakan seperti itu ya, pulau-pulau kecil itu ya, itu harus berbagi tugas itu ya. Walaupun bisa saja satu orang menguasai beberapa cabang ilmu, dia seorang hafidh, dia seorang ahli lughah, dia seorang faqih ya, itu boleh. Tapi sama sekali tidak ada yang menguasai dalam daerah tersebut, maka karena ini sifatnya fardu, semua yang ada di tempat itu bisa menanggung dosa ya. Jadi ilmu syar'i itu wajib dipelajari, walaupun bukan fardu ain, tetapi fardu kifayah dia wajib ya. Wal ahadis wa ulumiha, atau hadis maupun ulumnya, ulumul hadis ya, harus ada yang mempelajarinya. Wal usul wal fikhi, usul fikih juga dengan fikih. Wan nahwi wal lughah wat tasrif, nahwu, lughah maupun syaraf ya. Wa ma'rifati ruwatil hadis wal ijma' wal khilaf, mengetahui rawi hadis ya, ijma' maupun khilaf. Wa amma ma laysa ilman syar'iyyan wa yuhtaju ilaihi fi qiwami amrid dunya ya, sedangkan yang bukan dari jenis ilmu syar'i yuhtaju ilaihi, tetapi dibutuhkan ya untuk kepentingan perkara dunia
ya. Seperti tip kedokteran, ya, wal hisab, ya, hitung-hitungan ini berkaitan dengan keuangan ini. Fa fardu kifayah aidon, maka termasuk fardu kifayah juga menurut Imam Ghazali, ya. Jadi dalam satu daerah harus ada yang menjadi dokter atau belajar ilmu kedokteran, tidak harus dokter ya, tetapi tahu tentang dasar-dasar kesehatan. Sehingga ketika terjadi sesuatu, ya, orang nggak bingung, ya, urusannya sudah dipegang oleh orang Islam sendiri. Ya. Karena ketika umat Islam kok tidak ada yang mengambil peran ini, kemudian yang ngambil orang non muslim semuanya, repot. Karena kamu sakit ke dokter non muslim, kamu disuntik apa kan nggak tahu, ya. Walaupun ada kode etik dan sebagainya, ya, wong dibohongi juga nggak tahu, ya kan? Karena bisa jadi ada agenda-agenda tertentu, ya, suatu ketika ya, tidak dalam keadaan normal, misalnya ketika ada perselisihan misalnya, ya, kita nggak tahu apa-apa, berobat ke mereka, kita nggak tahu, ya. Makanya Imam Ghazali mengatakan ilmu-ilmu seperti ini juga wajib orang Islam harus ada yang menguasai, ya. Jadi bukan sekedar ilmu syar'i saja yang wajib, tetapi juga termasuk ilmu-ilmu yang ini, ya. Bagaimana urusan umat Islam ini tidak boleh diserahkan kepada orang non muslim. Kepentingan umat ini yang megang harus umat Islam sendiri, ya. Ini untuk menjaga sehingga Islam ini, ya, tetap posisinya ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini tetap di atas dan tidak boleh ada yang lebih tinggi daripada itu, ya, dalam segala hal, ya, bukan hanya dalam ilmu, dalam kekuasaan juga sama sebenarnya, ya. Saya gini misalnya, katakanlah kepala dinas pendidikan, ya, atau kepala sekolah lah dalam sebuah skala yang lebih kecil lagi, ya. Ketika kepala sekolah di sekolah negeri misalnya non muslim, ya, apakah mungkin kepala sekolah non muslim akan memperhatikan misalnya ada lomba MTQ? Nggak akan ada perhatian ke sana. Apakah mungkin kepala sekolah non muslim kemudian buat acara pengajian misalnya, ngundang ustadz siapa? Posisi, ya, kepala itu, ya, memiliki kepentingan, ya, memiliki bergaining tersendiri, sehingga umat Islam tidak boleh meremehkan hal-hal yang dianggap kecil seperti ini, ya, nggak bisa. Negara, lihat negara ini, BUMN siapa yang megang? Non muslim, ya. Kemudian tiba-tiba BUMN-nya bangkrut semuanya, ya. Bagaimana BUMN seperti Pertamina kok bisa rugi? Penduduk kita 300 juta setiap hari minum bensin, ya. Artinya nggak usah ngapa-ngapain, bensin itu mesti laku. Kok bisa dikatakan Pertamina rugi? Duitnya kemana? Ya. Kita nggak tahu, ya. Nanti dengan retorika macam-macam tiba-tiba dikatakan ini, ya, bocor di sini dan sebagainya, habis uang. Kenapa? Yang megang bukan orang Islam, ya. Bukan sama sekali tidak boleh, ya, mengangkat non muslim sebagai misalnya pimpinan cabang, itu boleh. Bahkan di kekhalifahan itu ada beberapa orang non muslim yang diangkat tidak sampai derajat gubernur, ya, tetapi seperti kepala bidang, ya. Itu dalam sejarahnya pernah, dalam kekhalifahan Abbasiyah itu beberapa kali pernah terjadi seperti itu. Boleh, tetapi tidak boleh pimpinan tertinggi, ya. Walaupun dia pemimpin di bidangnya, di atasnya harus ada orang Islam,
Ya, sehingga ada kontrol, ya. Kemaslahatan umat ini tidak boleh diserahkan kepada non muslim, ya. Karena ayat walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum itu hukumnya kekal abadi. Selamanya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridho dengan kita. Ya. Mau dibantah dengan argumen apa? Wong itu Allah yang mengatakan. Ya. Walan, lan ya, harfun nafs. Lan itu tidak akan pernah, bukan lam. Lam itu kan belum, tapi lan, ya. Walan tardo, tidak akan pernah. Itu nggak mungkin Allah salah. Sebaik apapun mereka, ya, kita berdasarkan ayat tadi ya, bukan suudzon tetapi patut waspada kepada mereka. Ada agenda apa dan sebagainya. Ini bukan mengajarkan kebencian ya, tetapi kita mempelajari sifat dan karakter manusia. Karena Allah sudah menjelaskan ini ayatnya. Allah tidak mungkin salah, Allah tidak mungkin bohong dalam masalah ini, dalam segala hal. Sehingga kewajiban kita sebagai seorang muslim itu waspada, berhati-hati, ya, menjaga agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ini bukan masalah kemudian ya, mengesampingkan mereka, ya tidak. Ya. Tapi memang karakternya seperti itu. Ya. Jadi perkara-perkara yang sifatnya dibutuhkan, ya, itu seorang muslim wajib menguasainya, ya, atau sekelompok umat dari umat ini wajib bisa menguasainya. Ya. Sekarang misalnya kayak COVID ini, vaksin, apa yang buat vaksinnya? Ya. Apa yang terkandung di dalam vaksin itu? Ya. Ketika dunia medis sudah dikuasai WHO, ya. WHO itu siapa? Yang mendirikan siapa? Yang mendanai siapa? Sponsornya siapa? Masuk akal enggak misalnya, ya, Bill Gates memberikan dana sekian triliun untuk WHO, cuma-cuma, nggak ada agenda apa-apa. Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Ya. Benar mereka kaya, ya. Tapi ketika kemudian mereka memproduksi sesuatu, bahwa pada dasarnya mereka bisnismen, orang bisnis, ya, ketika mengeluarkan uang ya itu adalah modal. Maka hukum yang berlaku bagaimana agar modalnya kembali, ya, berkali lipat, ya, menjadi sebuah keuntungan, kan gitu. Ya. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang kita kurang sensitif, ya, memahami hal-hal yang seperti ini, ya. Cuma ngikut, ngekor dan sebagainya. Ya, makanya Rasul mengatakan, ya, kita ini suatu saat akan mengikuti mereka. Bahkan ketika mereka masuk ke lubang biawak, kata, umat Islam ini akan ikut. Ya. Kenapa? Daya kritisnya hilang. Ya. Cuma percaya, cuma ngikut dan sebagainya. Ya. Baik atau buruk nggak tahu. Yang penting ikut. Ya. Nah ini yang berbahaya di situ. Ketika umat Islam kemudian tidak kritis, ya, apa-apa yang dilakukan oleh orang non Muslim, statusnya non Muslim. Ya. Wahtalafu fi ta'allumis shana'i allati hiya sababu qiyami masalihid dunya kal hiyatah wal filahah wa nahwihima. Wahtalafu aidan fi asli fi'liha. Faqala Imamul Haramain wal Ghazali laisat fardhu kifayah. Wa qala Abul Hasan Ali ibnu Muhammad ibnu Ali At-Tabari al-Ma'rufu
bil Qiyal Harosi sahib imamil haramain hiya fardhu kifayah wa hadza adhar. Ya. Sedangkan mempelajari ilmu sonae, ya. Ini ilmu produksi nih, ilmu pabrik sonae, ya. Allati hiya sabab qiyam masalihid dunya, ya. Yang ini bisa menjadi sebab kemaslahatan dunia. Kal hiyatah, contohnya adalah pabrik tenun, hiyatah atau konveksi kalau sekarang, ya. Ini kan kebutuhan dasar manusia, sandang itu, ya. Wal filahah, ya, produksi pertanian, ya. Makan juga termasuk, ya, kebutuhan primer bagi manusia. Wa nahwihima, dan yang sejenisnya, ya. Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukumnya, apakah fardu kifayah atau tidak, ya. Menurut faqala Imamul Haramain wal Ghazali, menurut Imam Haramain dan Imam Ghazali, ya, hal-hal ini bukan fardu kifayah, tidak termasuk fardu, ya. Tetapi menurut, ya, Qiyal Harosi, ini adalah muridnya Imam Haramain, hal-hal tadi termasuk fardu kifayah wa hadza adhar, dan ini pilihan dari Imam Nawawi. Imam Nawawi lebih cenderung memilih pendapat muridnya Imam Haramain yang menyatakan bahwa umat Islam harus mempelajari dunia atau industri pakaian maupun industri pangan, ya. Menurut saya memang harus. Kenapa? Karena ini kebutuhan primer. Sekarang coba, ketika umat Islam tidak menjadi produsen pangan, ya, sekarang di Indonesia nih, bagaimana Indonesia ini dibuat ketergantungan impor, bayangkan, ya, beras impor, jagung impor, kacang impor, kedelai impor, bahkan garam saja impor. Padahal 2/3 luas Indonesia itu laut, garamnya bisa impor. Indonesia nggak punya kuasa apa-apa ketika nanti misalnya, ya, terjadi masalah kemudian diembargo, bisa apa Indonesia? Ya, nggak punya pertanian, nggak punya bahan makanan pokok, ya, nggak punya industri pangan, nggak punya duit. Turki pernah diembargo, tapi Turki punya industri pangan yang kuat, punya minyak yang kuat. Qatar pernah diembargo, bahkan sampai sekarang kayaknya Qatar itu masih diembargo, ya. Survive. Kenapa? Duit punya, minyak punya. Atau sekarang Rusia, katakanlah Rusia dikucilkan oleh dunia karena menyerang Ukraina. Tapi apa yang terjadi? Dunia yang bingung, karena pasokan utama listrik dan minyak gas ke Eropa itu sumbernya dari Rusia. Rusia tinggal nutup krannya, Eropa mati semua, kedinginan. Itu negara yang kuat, ya. Kalau umat Islam nggak ada yang menguasai industri seperti ini, selamanya kita hanya dipermainkan oleh orang asing. Biar rusuh gampang Indonesia itu, ya, di stop misalnya, ya, pasokan beras dari luar itu di stop. Indonesia sudah bingung. Kenapa? Bergantung kepada orang non muslim untuk kebutuhan primernya. Coba, pertanian Indonesia bisa mencukupi berapa bulan untuk hidup orang Indonesia saja? Nggak cukup. Orang Indonesia mati pelan-pelan. Kenapa? Nggak punya pangan.
Kenapa bisa seperti itu? Karena nggak ngurusi industri pangan. Ya. Makanya filahah, ya, industri pangan ini harus dikuasai oleh orang Islam. Dulu zaman Pak Harto kita itu pernah swasembada beras loh. Swasembada itu artinya kita sudah bisa mencukupi kebutuhan internal di Indonesia. Bahkan sampai ekspor beras Indonesia dulu. Saya merasakan zaman itu, zaman Pak Harto, tahun 94 ya, 90-an lah. Ya. Itu Indonesia pernah mengalami swasembada pangan. Enggak ada beras impor, itu enggak ada. Beras ekspor malah ketika itu. Luar biasa sekali. Sehingga ketika beras ya ditangani oleh orang lokal bisa menjaga kestabilan harga. Sekarang kalau kita hanya sebagai konsumen, namanya konsumen, ya tergantung siapa yang jual kita kan. Harganya kan cuma bisa manut, paling cuma bisa nawar. Kalau nggak mau ditawar, ya dijual ke kita. Kita bisa apa? Tetap bergening lebih tinggi ada pada penjual daripada pembeli. Ya. Ini yang terjadi sekarang. Ya. Makanya filahah atau industri pangan ini, ya, umat Islam harus bisa, ya, harus mempelajarinya dan harus bisa swasembada harusnya, ya, sehingga tidak tergantung kepada umat lainnya, ya. Qala ashabuna wa fadl kifayah al-murad bihi tahsil dzalika syai' minal mukallafina bihi au ba'dihim, ya, wa ya'umu wujubuhu jami'al mukhatabin bih fa idza fa'alahu man tahsulu bihi al-kifayah saqatal haraj 'anil bakin, ya. Qala ashabuna, menurut pandangan Imam Nawawi dan teman-temannya, ya, fardul kifayah yang dimaksud dengan fardul kifayah, ya, tahsil dzalika sai' minal mukallafin, ya, tercapainya kebutuhan itu atau terpenuhinya sesuatu itu dari mukallaf. Artinya apa yang diwajibkan tadi, misalnya wajib mempelajari industri pangan, ya, maka sesuatu ini, industri pangan ini harus bisa dikuasai oleh para mukallaf yang ada di daerah tersebut, ya. Au ba'dihim atau sebagian saja. Sebagiannya ukurannya apa? Sebagian yang dimaksud ba'dun ini ketika kebutuhannya sudah bisa mencukupi untuk masyarakat sekitar, ya. Jadi sebagian ini enggak ada patokannya. Misalnya masyarakatnya yang ada di situ 1 juta, butuhnya orang falahin berapa? 100.000. Maka ya 100.000 kewajibannya, yang wajib untuk itu, ya. Jadi menyesuaikan kebutuhan, ya. Wa ya'umu wujubuhu jami'al mukhatabina bihi, ya. Kewajiban ini bersifat umum bagi setiap mukhatab. Mukhatabnya siapa? Mukallaf. Ya, setiap mukallaf dia punya kewajiban. Fa idza fa'alahu man tahsulu bihi kifayah saqatal haraj 'anil bakin. Jika sudah dilakukan oleh sebagian, ya, yang sudah mencukupi, maka saqatal haraj 'anil bakin, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya, ya. Jadi tahsulul kifayah, kewajibannya ini berhenti ketika, ya, terpenuhi kebutuhannya, ya. Butuhnya berapa orang yang harus belajar itu, maka segitu yang menjadi, ya. Wa idza qama bihi jam'un tahsul kifayah bi ba'dihim faquluhum sawa'un fi hukmil qiyam bil fardhi fi shawab wa ghairihi. Jika semuanya kemudian melakukan itu, ya, kemudian sebenarnya sudah terpenuhi dengan sebagian, ya, faquluhum sawa'un, maka semua yang melakukan, misalnya dalam satu kelompok ini, ya, kebutuhannya cuma 1 orang saja yang perlu belajar bertani misalnya, tapi ternyata kalian bersepuluh belajar bertani semua, ya,
Karena ada fardu kifayah tadi, ya. Padahal bisa dicukupkan dengan 1 orang, maka 10 orang ini mendapatkan pahala yang sama. Kenapa? Karena sama-sama melakukan fardu kifayah. Ya. Sawa'un fi hukmil qiyam bi fardhi fi sawab wa ghairi. Fa idza shalla 'ala janazatin jam'un summa jam'un falikulli yaqa'u fardhu kifayah. Ya. Jika misalnya ini fardu kifayah termasuk di dalamnya adalah sholat jenazah, menurut beliau dikategorikan sebagai fardu kifayah. Sebagian mengatakan sunnah, ya, tetapi beliau memilih ini menjadi fardu kifayah. Ya. Jika ada sekelompok orang melakukan sholat jenazah, ya, kemudian berikutnya ada sekelompok lagi, kemudian ada kelompok lagi, falikulli yaqa'u fardhu kifayah, maka semua yang mengerjakan ini, ya, dia telah menunaikan kewajibannya. Ya. Walau adbaqu kullu malatarkihi asima kullu man la udra lahu mimman alima dzalik wa amkanahul qiyam bihi. Tetapi jika semuanya bersepakat untuk meninggalkan, untuk tidak mengerjakan sholat jenazah tadi, asimakullu, maka semuanya berdosa. Ya. Man la udra lahu mimman alima dzalik wa amkanahul qiyam. Bagi orang-orang yang tidak memiliki udzur dan dia tahu adanya sholat jenazah dan memungkinkan baginya untuk mengerjakan, tapi dia tidak mengerjakan, maka dia ikut berdosa. Ya. Awalam ya'lam wa huwa qarib amkanahul ilm bi haitsu yunsabu ila taksir wala ya'sam man yatamakan liqani ghair ahli auli udrin. Ya. Atau dia tahu atau dia tidak tahu, ini yang dapat dosa, ya. Dia tidak tahu, tetapi orang yang meninggal ini tetangga dekatnya. Ya. Qarib amkanahul ilm, yang memungkinkan seharusnya dia tahu. Ya. Maka dianggap sebagai taksir. Ya. Taksir itu artinya menyepelekan urusan ini. Ya. Itu terus koma, wala ya'sam man lam yatamakkan liqonihi ghairu ahlin auli udrin. Ya. Dan tidak berdosa bagi siapa saja, ya, lam yatamakkan, ya, yang memang tidak memungkinkan karena dia bukan penduduk di situ atau udzur yang lainnya. Jadi itu makna fardu kifayah, ya. Fardu kifayah itu artinya misalnya dalam ruangan ini fardu kifayah, ya. Misalnya mengubur jenazah yang semuanya sepakat bahwa itu fardu, ya. Kalau menyolatkan jenazah ada yang mengatakan fardu, ada yang mengatakan sunnah, ya, kifayah, ya. Tapi kalau mengubur jenazah itu hukumnya fardu kifayah, semuanya bila hilaf, walaupun itu manusianya non muslim tetap harus dikubur. Ya. Misalnya gini, ini keterangan tentang fardu kifayah. Gambarannya gini, ketika kita misalnya 10 orang di ruangan ini, ya, kemudian ada orang meninggal, ya, di sini misalnya, dan kita yang hidup cuma 10 orang ini, ya, maka 10 orang ini punya kewajiban yang sama, ya, untuk menguburkan jenazah tadi. Tapi kewajiban ini bisa gugur kewajibannya ketika ada salah satu atau 2 orang di antara kita yang sudah menguburkan si jenazah. Ya. Kalau sudah diwakili oleh 2 orang, tidak perlu 10 orang. Misalnya satu kampung harus semuanya menguburkan satu jenazah, malah repot. Tapi cukup perwakilan. 10 orang di sini kemudian menguburkan bareng-bareng, malah repot. Ya. Jadi cukup perwakilan.
Tetapi kalau kemudian 10 orang yang ada di sini bersepakat untuk tidak menguburkan jenazah tadi, maka semuanya menanggung dosa. Ya. Karena telah meninggalkan kewajibannya yang berupa fardu kifayah. Ya. Itu pengertian fardu kifayah menurut Imam Nawawi seperti itu gambarannya. Ya. Walau istaghala bil fiqhi wa nahwi wa dhaharat najabatuhu fihi wa rujiya falahuhu wa tabrizuhu fawajhani ahaduhuma yata'ayyan alaihi al-istimrar likillati ma yuhasilu hadhil martabah fayan bagi ala yudhayyi'a ma hassalahu wa ma huwa bisodati tahsilihi wa asahuhuma la yata'ayyan li'anna suru'a la yughayyirul masru' fihi indana illa fil haji wal umrah. Ya. Jika ada seseorang yang istaghala bil fiqhi wa nahwi, ya, yang memang mengambil spesialisasi fikih atau yang lain yang di atas tadi loh, tahfidz atau belajar hadis, ya, atau belajar usul fikih, dia takhasus di situ, ya. Wa dhaharat najabatuhu fihi, dia mulai belajar kemudian nampak dia memiliki talenta di situ, ya, memiliki kemampuan untuk menguasai ilmu tadi. Wa rujiya falahu wa tabrizuhu, dan bisa diharapkan nanti dia akan menjadi alim dalam cabang itu, ya. Fawajhani, maka ada dua pendapat. Ahaduhuma yata'ayyan alaihil istimrar. Pendapat pertama mengatakan ini tadi kan fardu kifayah, ya, maka hukum fardu kifayah berubah menjadi fardu ain bagi dia, bagi orang yang mempelajari tadi, ya, yang sepertinya bisa diharapkan bahwa dia nanti akan menjadi alim dalam ilmu ini, ya. Ya ta'ayyan alaihi al-istimrar, dia wajib fardu ain untuk melanjutkan pelajar pendidikannya. Kenapa? Likillati man yuhasilu hadil martabah, karena jarangnya orang yang bisa mencapai derajat itu, derajat alim tadi, ya. Sangat jarang orang yang mutakhassis misalnya dalam fikih, tidak banyak, ya. Makanya yang awalnya fardu kifayah menjadi fardu ain. Kenapa? Orang ini punya kemampuan, ya, maka menjadi wajib bagi dia. Artinya kalau fardu ain apa? Dia berdosa kalau sampai tidak menyelesaikan pendidikannya, ya. Kalau fardu kifayah kan orang bisa, ya, bisa sembunyi. Oh, sudah ada kok yang lainnya belajar, saya nggak usah meneruskan. Itu bisa, ya. Tapi bagi ini menurut pandangan pertama ini, dia nggak boleh berhenti untuk belajar. Dia harus melanjutkan pendidikannya sampai selesai, sampai menguasai ilmu itu, ya. Bayan bagi Allah yudayyi ma hasalahu, tidak boleh dia kemudian menyia-nyiakan kesempatannya, ya. Dan dia harus berusaha untuk mendapatkan atau menguasai ilmunya. Wa asahuhu ma la yata'ayyan. Tetapi menurut Imam Nawawi, ya, yang beliau pilih, ya, la yata'ayyan, kewajibannya tidak berubah menjadi fardu ain, tetap masih fardu kifayah. Kenapa? Li'anna suru' la yughayyirul masru' fihi indana, karena syariat tidak bisa dirubah karena kondisi manusianya, ya. Ini menurut madhab Syafi'i, ya. Syariat tidak bisa dirubah, ya, kecuali illa fil haji wal umrah, kecuali dalam haji dan umrah itu masih bisa berubah,
dalam pandangan Syafi'iyah. Ya. Kemudian qomah walau khalatil baldatu an muftin faqila yahrumul muqam biha wal asah la yahrum in amkana dhahab ila muftin. Ya. Jika suatu daerah, ya, baldah, satu kampung atau satu daerah lah ya, khalat an muftin, tidak ada yang bisa menjadi mufti atau rujukan agama, ya. Satu daerah, katakanlah satu kabupaten kok enggak ada ustadznya, tidak ada orang yang bisa dimintai fatwa, ya, tidak ada muftina, yahrumul muqam biha. Ya, kila ada satu pendapat yang menyatakan haram untuk tinggal di daerah itu. Ya. Wal asah la yahrum in amkana dhahab ila muftin. Tetapi yang paling sahih menurut Imam Nawawi, la yahrum, tidak haram tinggal di situ in amkana dhahab ila muftin, jika masih memungkinkan untuk pergi ke mufti. Jangan di Sleman nggak ada mufti, adanya di Bantul. Oh, ini masih mungkin untuk pergi mencari mufti, ya, untuk pergi ke mufti, maka tinggal di Sleman boleh. Ya. Menurut yang disahihkan oleh Imam Nawawi. Kalau pendapat pertama, ya, Sleman kok nggak ada kiainya, nggak ada ustadznya, haram hukumnya tinggal di Sleman. Ya, ini dua pendapat. Tapi kalau kamu sendiri yang menjadi mufti, ya, karena punya ilmunya, ya nggak haram jadinya. Ya. Wa idza qama bil fatwa insanun fi makanin saqata bihi fardul kifayah. Ya. Jika ada seseorang, ya, yang mengambil posisi, ya, untuk bisa memberikan fatwa, artinya ada orang yang mengambil peran menjadi mufti di suatu daerah, saqata bihi fardul kifayah, maka gugurlah kewajiban, ya, satu daerah tersebut, ya, kewajiban untuk menjadi mufti. Artinya mufti ini menjadi fardu kifayah untuk satu pemukiman, ya. Ila masafatil qasri min kulli janib. Ya. Fardu kifayah ini gugur, ya, untuk seluruh wilayah, ya, yang jaraknya itu sudah diperbolehkan jamak qasar. Jamak qasar menurut mazhab Syafi'i berapa kilo? Berapa kilo? Ada yang tahu? Jarak, ya, diperbolehkannya jamak qasar menurut mazhab Syafi'i. Jarak diperbolehkan jamak dan qasar menurut Imam Syafi'i 88 kilo. Berarti misalnya di sini, ya, ada mufti yang berdiri, ya, yang mengambil peranan menjadi mufti, maka jarak 88 kilo ini mubeng. Ya. Ini menjadi pusatnya. Mufti ini menjadi tempat pusatnya. 88 kilo itu. Artinya di rentang jarak 88 kilo muter, ya, lingkaran
itu sudah gugur kewajibannya untuk ada mufti yang lain. Ya. Paham maksudnya? Karena sudah ada yang mengambil peranan menjadi mufti. Karena ini sifatnya fardu kifayah, menggugurkan kewajiban ya dalam rentang jarak 88 kilo. Luar biasa. Ya. Wa'lam anna lil qa'imi fi fardil kifayah maziyatin 'alal qa'im bi fardil ain. Ya. Ketahuilah bahwa orang yang mau mengerjakan fardu kifayah memiliki keutamaan dibandingkan orang yang melakukan fardul ain. Ya. Artinya posisinya itu lebih tinggi daripada orang yang mengerjakan fardu ain. Kenapa? Li'annahu asqatal haraj 'anil ummah. Kenapa? Karena dia telah menggugurkan kewajiban umat. Ya. Waqad qaddamna kalam Imamil Haramain fi hadza fi fasli tarjih al-istighal bil ilmi 'ala al-ibadah wasirah. Ya. Ini sudah dibahas kemarin. Ya. Dalam fasal ya, tasir tarjih al-istighal bil ilmi 'ala al-ibadah wasirah. Ya. Lebih utama ya, mencari ilmu daripada mengerjakan ibadah-ibadah yang pendek, yang qasirah. Ya. Al-qismus salis an-naflu. Pembagian ilmu yang ketiga adalah an-naflu. Naflu itu apa? Nafilah? Sunnah. Ya. Wa huwa kattabakhuri fi usulil adillah wal im'an fi ma wara al qadri alladhi yahsulu bihi fardul kifayah kata'allumi al ammi nawafil ibadat li gharadil amal lama yaqumu bihil ulama min tamyizil fardhi anin nafal fa inna dzalika fardhu kifayah fi haqqihim wallahu a'lam. Ya. Yang ketiga adalah sunnah tabakhur fi usulil adillah. Ya, tabakhur itu apa? Bahrun. Hah? Tabakhur itu artinya meluaskan. Ya. Meluaskan ilmu ya, dalam masalah-masalah ya, kaidah berdalil usulil adillah ya. Wal im'an fi ma wara al qadri alladhi yahsulu bihi fardul kifayah, atau ya belajar lebih detail ya, melebihi dari kewajiban fardu kifayah ya. Kata'allumil 'ami nawafilil ibadat li gharadil amal. Seperti orang awam ya, orang umum mempelajari ibadah nafilah ya, li gharadil amal, tetapi tujuannya untuk bekerja, untuk pekerjaan. Jadi misalnya seperti orang tour guide gitu ya, orang umroh itu loh, tour guide umroh misalnya ya. Tujuan dia mendampingi jamaah itu untuk bekerja ya, bukan ibadah ya kan? Maksudnya tujuan utamanya adalah amal. Memang kerjaannya yaitu ya, ngantar jamaah misalnya untuk ibadah ya. Maka apa yang dia pelajari itu ya, hukumnya adalah nafilah ya. Lama yaqumu bihil ulama, tidak seperti yang dilakukan oleh ulama min tamyizil fardhi anil nafal ya, untuk bisa membedakan mana yang fardu, mana yang nafilah ya. Fa inna dzalika fardhul kifayah fi haqqihim.
Kalau tujuannya adalah untuk membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah, maka itu hukumnya adalah fardu kifayah. Yang sunnah ini memang dia belajar tujuannya adalah untuk bekerja, ya. Ngajari apa namanya misalnya, ngajari orang, tetapi memang pekerjaannya itu, ya. Maka ini adalah nafilah. Ya, jatuhnya hukum mempelajari ini adalah sunnah, ya. Tetapi kalau memang dia belajar untuk bisa mendetailkan pengetahuannya, untuk bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, maka itu hukumnya fardu kifayah, berbeda hukum, ya. Ini menurut pandangan dari Imam Nawawi, ya. Oke, jadi itu beberapa hal, ya, yang terkait dengan pembagian ilmu, ya. Taksimul ilm, ada fardul kifayah, fardu ain, fardu kifayah, kemudian nafilah, ya. Tapi nanti ini masih ada pembagian yang lainnya, yaitu haram dan mubah. Ada ilmu-ilmu yang haram untuk dipelajari. Ada ilmu-ilmu yang sifatnya mubah,